oleh konsumen. Ya, jadi itu menjadi alat branding nanti. Termasuk layanan-layanan yang sangat sensitif untuk penularan, ya. Termasuk ini makeup artist, kemudian barbershop, kemudian klinik gigi, Bu. Klinik gigi agak ngeri juga karena tapi kan masalahnya kalau kita sudah sakit gigi, kita nggak akan bisa ke dokter gigi. Ya, ini dilematis. Ya, tetapi klinik gigi termasuk yang kena, tapi kalau untuk yang ngerapiin gigi mungkin akan ditunda. Tapi kalau yang sakit gigi terpaksa, tapi baik dokter maupun customer nanti akan self distancing, dia akan jaga sendiri. Dan untuk kayak barbershop, kayak makeup, salon, ya, terus kemudian spa, kemudian klinik gigi, itu protokol COVID akan menjadi alat marketing yang paling ampuh. Jadi kalau kita bisa menjamin ya konsumen tidak tertular, maka itu akan meyakinkan konsumen untuk datang. Tetapi nanti dampaknya juga sangat fragile, Bu, karena begitu ada satu klinik ketahuan, klinik gigi misalnya ketahuan menularkan, maka itu menjadi momok yang luar biasa. Customer akan takut ke situ. Ya, jadi di satu sisi menjadi alat branding yang powerful, tapi begitu ada satu kasus, maka brandnya langsung jatuh gitu. Ya, itu berlaku untuk barbershop, itu berlaku untuk klinik gigi, berlaku untuk spa, untuk pijat dan seterusnya. Ya, jadi itu sangat sensitif penularan, protokol menjadi penting. Begitu ada satu kasus orang tertular di situ, ketahuan publik, ada di IG, ada di Facebook, maka habislah brandnya gitu. Jadi memang menjadi sangat sulit ya bisnis di era COVID. Itu, Bu. Jadi protokol penting lah ya. Apa tetap pakai APD gitu? Nah, takutnya memang ini kan penularan begitu mudah, jadi sudah pakai masker, sudah cuci bersih juga enggak. Mungkin kalau untuk barbershop atau klinik gigi, spa mesti kayaknya harus APD. Jadi yang penting memberikan keyakinan, jaminan, assurance kepada customer bahwa kita betul-betul protokol, compliance gitu. Oke, Siwo, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dari Pak Martin? Bagaimana dengan sekolah after COVID ini? Mungkin apa kebayang apa semuanya ibu-ibu nggak kasih anaknya sekolah lagi, homeschooling semua kali ya? Jadi atau bagaimana, Pak? Jadi blessing is disguise, Bu, karena dengan adanya kita working from home, tidak hanya pertama perubahan perilaku dari fisikal ke digital, tetapi dari sisi parenting juga berubah secara signifikan, Bu, karena orang-orang tua sekarang menjadi lebih ngerti karakteristik anaknya, bisa ngerti dekat ke anaknya, ya. Nah, kayak saya misalnya sebelumnya nggak ngerti anak saya itu diajarin apa di sekolah, sekarang ngerti semua, Bu. Jadi tiap hari ngajari matematika, ngajari geografi, ngajari biologi gitu. Jadi kalau sebelumnya di era milenial itu kita mengenal namanya helikopter parenting, Bu, atau drone parenting. Ya. Kalau drone itu kayak diawasi dari jarak jauh gitu, ya. Bahkan milenial kalau terlalu diawasi, ya Facebooknya diawasi segala macam marah. Kalau zaman saya kecil dulu, ya bapak saya kan baby boomers atau mungkin lebih tua lagi, itu kita mukul anak itu saya dipukul sama papa, ya karena nakal itu biasa. Zaman saya kecil itu, ya pakai sapu, pakai apa. Di era milenial sudah nggak ada kayak begitu. Bahkan bisa disebut kekerasan rumah tangga gitu, ya. Jadi agak drone, agak helikopter dari jauh. Tetapi dengan adanya stay at home, maka parenting berubah. Orang tua menjadi lebih dekat gitu, ya. Itu yang pertama. Dari sisi involvement dari orang tua. Yang kedua adalah mengenai online learning. Ya.
Jadi nanti memang perubahan itu pada waktu kita awalnya belajar di sekolah, terus kita dipaksa untuk belajar di rumah pakai online platform, kita nggak biasa. Tapi untungnya dengan COVID itu kita diberi kesempatan untuk mencoba dan bereksperimen. Kita struggling, susah. Tetapi setelah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, syarat untuk perubahan itu memang harus eksperimen, Bu. Jadi kalau kita mau adopsi satu hal yang baru, dulu iPhone sebelum waktu pertama kali ditemukan kita juga aneh, tapi setelah coba-coba kita punya akhirnya menjadi biasa. Sama ini. Learning from home itu awalnya sulit, tetapi kemudian dicoba-coba, struggling, akhirnya kemudian nyaman, dan akhirnya kita kemudian berpikir bahwa learning pakai online lebih produktif, lebih bagus gitu. Sehingga nanti kita begitu nanti PSBB dibuka, kita jadi lupa kita pernah belajar itu di sekolah gitu. Jadi sama, kita adaptasi ke hal yang lama itu susah lagi gitu. Susah lagi. Makanya saya sih ngelihatnya kalau PSBB ini akan berlangsung terus, online learning at home itu berjalan lama, maka nanti akan jadi permanen, dan kemudian yang saya takutkan nanti sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah itu menjadi liability. Jadi kita bingung mau ngapain gitu ya. Dan sekarang dengan format webinar kayak begini, memang kemudian dirasakan memang belajar secara online itu kita rasakan makin lama makin produktif, Bu, ketimbang kita belajar di sekolah. Karena di sekolah kita waktunya untuk ke sekolah sejam, baliknya sejam, ya. Terus jadi waktu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang mungkin tidak substansi belajar gitu. Sementara kalau online learning kita bisa anytime gitu. Dan bisa jadi nanti di new normal itu akan terbagi antara jadi nanti hari masuk sekolah bisa jadi bisa lebih pendek, Bu. Misalnya 3 hari di sekolah, 2 hari di rumah, begitu. Termasuk working from home. Departemen Keuangan sudah, Bu Sri Mulyani sudah mau menetapkan 32. Jadi dari 95, kita masuk pagi jam 9, pulang jam 5 sore, berubah jadi 32. 32 itu 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Itu. Jadi itu akan bisa jadi kenormalan baru. Kenapa? Karena employer itu karyawannya kerja di rumah kan berarti nggak perlu nyewa kantor, Bu. Jadi overhead-nya akan berkurang. Sementara bagi karyawan dengan bekerja di rumah maka lebih banyak ketemu anak, lebih banyak ketemu istri, well-being-nya lebih bagus. Jadi win-win, bagi perusahaan win, bagi karyawan juga win. Cuman mesti gajinya kalau 3 di kantor, 2 di rumah, gajinya juga mesti harus dikurangi gitu. Surveinya di seluruh dunia, milenial itu mau gajinya dikurangin, tetapi kerja di rumah gitu. Mungkin nanti akan terjadi bentuk-bentuk baru, di mana karyawan menerima gaji itu misalnya cuma 80% atau 70%, tapi kerjanya separuh di rumah, separuh di kantor. Itu akan menjadi kenormalan baru itu nanti, Bu. Oke, iya. Itu bisa mungkin orang ngapain bermacet-macetan ya? Iya, itu. Oke. Ya, bagaimana kalau tadi yang seminar-seminar itu, Pak Stiwo? Apa kembali ke kalau seminar saya kira jadi kalau di outlook saya, Bu, MICE itu salah satu, MICE itu adalah meeting, incentive, conference, exhibition. Itu adalah salah satu yang terkena. Untuk yang seminar saya kira mungkin masih oke, Bu, bisa. Ya, webinar itu nggak jauh beda dengan kalau kita seminar secara fisik ya, tetapi kalau kayak exhibition saya kira mesti akan tetap experience-nya beda jauh kalau kita exhibition secara offline dibandingkan dengan secara online. Tetapi kalau seminar saya kira
new normalnya akan cenderung seminar akan semakin banyak ke format webinar, Bu. Karena secara substansinya nggak banyak berubah sebenarnya. Apalagi nanti Zoom-nya akan semakin bagus, terus nanti dilengkapi virtual reality atau augmented reality, sehingga experience-nya akan mendekati experience untuk physical gitu. Tetapi kalau untuk kaitan exhibition mungkin enggak. Ya, rakor-rakor saya kira kan bayangkan kalau kita misalnya ke Bali, rakor itu misalnya 300 orang, itu hotelnya berapa, makannya berapa, jadi sangat costly. Kalau bisa dilakukan rakor itu seluruh Indonesia, apalagi perusahaan operasinya di seluruh Indonesia, saya kira rakor akan lebih efisien dilakukan secara online, Bu. Jadi saya kira webinar ini solusi di tengah COVID, sehingga saya kira new normalnya akan kecenderungannya akan seminar fisikal akan semakin berkurang, sebaliknya webinar itu atau web conference akan menjadi kenormalan baru. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Ini sebenarnya banyak pertanyaan nih Mas Iwo nih. Dalam waktu dekat nih kita nggak bisa jawab semua. Harusnya diarahkan ke webinar nih ya. Iya, betul. Mulai Senin nanti ada webinar ya nanti. Oke, ini ada satu pertanyaan. Ini kayaknya penggemar olahraga. Langsung sedih nih. Sport eventnya jadi kena termasuk produk yang terbunuh. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Jadi tidak bisa berolahraga basket maupun sepak bola ini. Betul, Bu. Jadi teman-teman, olahraga adalah sport event dan konteks sport saya nyebutnya. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu ada istilahnya, Bu, namanya konteks sport. Konteks sport atau physical konteks sport, yaitu olahraga yang membutuhkan kontak fisik secara intens, ya. Terutama martial art, ya, kayak karate, taekwondo, kungfu, ya. Terus kemudian kayak tinju, ya, termasuk basket, karena basket itu tingkat persentuhannya sangat tinggi. Kemudian baseball, kemudian kalau di Amerika ada namanya rugby, itu sangat persentuhannya sangat intensif, tumpuan itu gitu, ya, sampai tumpuan. Itu bisa dibayangkan bagaimana kita mau olahraga itu di tengah COVID kayak begini gitu. Pasti nggak akan ada yang berani, ya. Jadi tapi olahraga kayak balapan, ya, formula, MotoGP, saya kira sih nggak banyak. Cuman masalahnya di penonton. Karena nanti stadion sama harus memberlakukan protokol COVID, ya. Mungkin tempat duduknya akan diatur seling-seling gitu, satu isi satu enggak. Cuman juga masih menimbulkan risiko karena pada waktu masuk, pada waktu antri tiket segala macam itu potensi karena jumlahnya bisa puluhan ribu. Itu potensinya juga akan sangat besar, ya, sehingga mungkin agak sulit gitu, ya, terutama yang penontonnya massal, ya, puluhan ribu, ya, atau ribuan, ya, termasuk sepak bola sebenarnya. Jadi nanti kita akan siap, ya, nanti banyak pertandingan itu tanpa penonton, Bu, ya, bahkan itu jadi ketentuan, jadi regulasi pemerintah barangkali.